Oke, silakan kalian tuliskan nama kalian, nama underscore prodi juga, disingkat aja. Kalau misalnya DKV aja, PWK aja, ntar kepanjangan kalian. Kalau ditulis desain komunikasi visual kepanjangan itu. Silakan diisi dulu kodenya, diisi dulu kodenya, dibuka kodenya. Dibuka, dimasukkan kodenya. Hmm. Ayo, baru 2. Yang lainnya. Hmm. Kalian sinyalnya aman nggak? Kalau sinyalnya nggak aman, nanti habis presensi dinyalain videonya sekali aja. Habis itu saya screenshot dulu. Tapi nanti setelah itu kita matiin aja videonya biar kalian lancar nanti. Oke? Okay? Nah, baru 12 orang. 13, 14, 15. Kalau yang keluar masuk dimatiin dulu aja videonya, nggak apa-apa. Dua satu. Ayo, kurang 6 orang lagi. Baru 21 orang. Ayo, 6 orang lagi. Bisa nggak masuk ke sini? Siapa sih yang belum? Atau kesulitan pakai krisis?
24. Ayo 3 orang lagi. 2 orang kan 27 sama saya. 2 orang lagi. Siapa yang belum? Ada yang merasa belum? Hilang. Ya udahlah ya. Kita lanjut aja kalau gitu. Sekarang silakan kalian mulai. Aduh, aduh, aduh. Kok gak mau? Oh. Oke, udah tinggal berapa orang nih yang masih mengerjakan. Terima kasih sudah mengisi presensi. Kalian cepat ngerjainnya. Udah peringkat 1 semua sampai Hanif karena poinnya sama semua 7.000 semua. Untuk Fitria Anissa sama Alia Rizky silahkan dilanjutkan dulu.
Dan biasanya ini nggak ada apa-apanya sih. Kayak apa ya? Cuma biar seru aja. Biasanya kalau kalian isi presensi kan cuma dari Google Docs atau yang kayak gitu-gitu kan. Nah, sekarang biar seru aja karena udah malam kan. Jadi biar nggak sepaneng gitu. Terus saya stop share aja ya. Silakan dinyalakan dulu videonya. Nanti eh, setelah ini, setelah saya screenshot semuanya, baru kalian bisa mematikan videonya. Karena tadi masih ada yang keluar masuk, jadi kasihan kalau yang keluar masuk mulu. Hmm. Tadi adakah yang jadinya belum bisa masuk ke kuisis? Saya baru baca di kolom chat. Hehe. Maaf ya. Ya udah gak apa-apa. Nanti saya ulang lagi aja. Oh iya, sebelum kita mulai presensi. Sebelum kita mulai lagi, udah 18 menit ya. Nanti kita cepet kok. Insya Allah. Udah dinyalakan semua? Oke, saya screenshot dulu ya. Boleh senyum. Satu, dua, tiga. Oke, bentar ya. Saya pindah dulu. Oke, terus yang halaman kedua, boleh senyum lagi? Oke, satu, dua, tiga. Oke, sip. Dah, silakan boleh kalian matikan videonya supaya kalian nggak keluar masuk lagi. Dan kita sekarang mau masuk pretest dulu. Jadi kalian udah denger tentang tular nalar belum sebelumnya? Dari teman-teman kalian yang udah apa tentoring sama kelompoknya masing-masing. Silakan isi. Oh, belum. Silakan ini pretest kalian dikerjakan dulu di link yang sudah saya berikan di kolom chat. Nggak bisa dibuka? Nggak bisa diklik, Bu. Iya, nggak bisa dibuka, nggak bisa diklik emang. Di copy juga nggak bisa, Bu. Ah iya. Iya. Kalau di saya Nggak sih. bisa, Bu. Sama, Bu. Di saya juga nggak bisa di copy. Nggak bisa, Bu. Oh, baik. Coba saya cek. Kalau diketik ulang, bisa tak? Kalian ketik ulang gitu. Bisa, Bu. Ya, coba diketik ulang aja ya. Mungkin memang harus manual, karena ini bukan link. Ya. Oke, deg-degan aja.
Kan offline katanya. Udah selesai ngerjain pretestnya? Belum ya, banyak ternyata pertanyaannya. Oke, saya tunggu sampai jam 20.30 ya. Ya 20.30 kebanyakan nih, kelamaan. 20.25 aja. Udah pada mau selesai kan? Udah. Ada yang belum? Atau udah selesai? Selain Ramadan? Oke, udah ya. Sekarang PPT udah kelihatan? Kita akan membahas tentang tular nalar. Jadi kenapa judulnya tular nalar? Itu tuh maksudnya adalah itu seperti judulnya, menularkan nalar kita. Jadi dari nalar satu orang ke orang lain, dan itu yang diinginkan dari kegiatan ini. Nah, sebelum kita masuk ke selanjutnya, saya mau perkenalkan diri. Saya Yuniar dari dosen teknik kimia. Itu ada nomor WA-nya yang udah kalian tahu juga di grup. Terus ada emailnya juga, siapa tahu kalian mau email saya, tapi kayaknya lebih ribet, mending di WA aja. Dan saya bukan orang Lampung, saya orang Jawa, baru di ITERA itu baru dari semester kemarin, baru dari Agustus. Jadi kita sama-sama bareng, kita masih anak maba semuanya. Terus apa lagi ya? Kayaknya udah itu perkenalan dari saya. Terus untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja masuk. Berpikir kritis. Apakah itu berpikir? Jadi nanti kita itu akan membahas dari 3 pokok. Inti 3 poin. Yang pertama adalah berpikir kritis, dan yang kedua adalah kurikulum tular nalar, dan yang ketiga adalah gambaran materi kurikulumnya. Terus, menurut kalian apakah itu berpikir kritis? Ada yang tahu? Berpikir kritis tuh kayak gimana sih? Berpikir, kan manusia semuanya berpikir ya, tapi kan nggak semuanya itu berpikir kritis. Nah, yang kalian tahu tentang berpikir kritis itu apa?
Ada yang mau coba? Nggak ada? Aduh. Udah malam ya, jadi nggak bisa mikir. Jadi ya udah lanjut aja ya, karena kalau misalnya kita mau tanya jawab juga kayaknya susah. Karena udah malam dan kayaknya udah nggak mood banget kalian buat berpikir dan jangan-jangan kalian ikutan cuma karena kewajiban doang. Terus, nah, berpikir kritis itu adalah ini, menurut Bapak ini. Menurut Bapak Abraham Lincoln, seperti yang bisa kalian baca, don't believe everything you read on internet just because there's a picture with a quote next to it. Oh, salah, ini bukan pengertian tentang berpikir kritis. Jadi berpikir kritis ialah pikiran yang harus kita pilah-pilah terlebih dahulu dari berbagai sisi. Jadi kalian itu harus melihat dari berbagai sisi. Tidak semua semerta-merta akan kalian terima secara utuh. Dan kalian juga harus tahu apakah itu sumbernya valid atau tidak. Itu yang dinamakan berpikir secara kritis. Jadi langsung kalau misalnya ini A, itu alasannya apa? Terus ini dari mana? Terus kayak gimana. Kayak kalau anak kecil zaman sekarang kan sukanya, emang anak kecil dari dulu sukanya nanya-nanya. Tapi nggak semuanya yang menanyakan tentang alasan. Nah, berpikir kritis itu adalah salah satu sifat dari anak zaman sekarang. Kayak mereka tuh pengen tahu dan kepo. Kalau keponya itu baik, ke arah yang baik, ya silakan. Tapi kalau misalnya kepo cuma tentang artis ini nih, dari Lambe Turah lah, atau dari manapun itu kan juga kalian harus pilah-pilah kayak gitu. Dan anak yang saya bilang anak zaman sekarang itu maksudnya anak kecil. Udah bilang anak kecil belum sih? Ya intinya itu adalah anak kecil. Jadi sekarang banyak anak kecil yang sangat-sangat berpikiran kritis tanpa kita sadari. Dan jangan lupa dari Bapak Abraham Lincoln yang bilang seperti itu. Jadi kayak misalnya kan zaman sekarang banget itu ada banyak quote yang tentang Islami lah, atau tentang percintaan lah, atau tentang sekolah lah, atau apalah itu. Jadi kalian itu lagi di masa-masa kalian memang suka pengen tahu apapun itu, dan kayak tidak mempedulikan apa yang udah dikasih tahu sama orang tua, terus kalian tiba-tiba percaya sama apa yang ada di IG kayak gitu. Jadi coba dipilah-pilah. Nah, terus sekarang dari gambar yang kalian lihat di sini itu menunjukkan total populasi di Indonesia adalah sebanyak 272,1 juta. Ini data dari bulan Januari 2020, dan dan memiliki banyak mobile phone connection sebanyak 338,2 juta. Dan ini menandakan bahwa setiap orang itu memiliki satu atau lebih dari sosial media. Mobile phone connection itu maksudnya adalah sosial media. Bukan. Oh iya. Punya akun sosial medianya itu sebanyak 338. Tapi yang menggunakan secara aktif itu hanya 160 juta. Jadi itu separuhnya banget. Jadi kayak semuanya itu tinggal daftar. Kayak kalian punya IG, punya Twitter, punya FB, terus punya apa lagi? Snapchat, terus kalian punya TikTok. Nah itu tuh kalian cuma punya doang, tapi nggak selalu aktif. Dan itu aja satu orang bisa aja 5 akun kan. Dan itu sangat membuat warga Indonesia menjadi ketergantungan dan
bisa juga tidak memilih berita dengan baik. Berita apapun itu, berita itu tidak mesti tentang politik, tidak mesti tentang bencana alam, tidak mesti juga kayak apalagi tentang dunia pendidikan, tapi juga bisa berita tentang misalnya nih artis-artis atau di dunia K-pop yang Korea-Korea itu boyband, girlbandnya atau drakornya itu juga bisa. Nah, gini. Jadi maksudnya 175 juta pengguna internet itu pengguna internet tuh gak cuma untuk media sosial ya, bisa juga buat WA atau Telegram. Gitu. Terus, nah di sini yang bisa kalian lihat sumber dari Kominfo mengatakan bahwa penggunaan WhatsApp adalah yang tertinggi berdasarkan pertanyaan media sosial apa yang Anda akses atau gunakan. Ini nggak tahu surveinya dari mana, tapi ini sumbernya dari Kominfo. Mungkin ini respondennya juga ada yang dari anak kecil sampai yang sudah tua. Jadi makanya WhatsApp itu penggunaannya sekarang sangat besar. Hampir 100%, yaitu 98,9%. Dan si Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, masih banyak yang tidak punya TikTok dan Telegram. Instagram hampir separuhnya. Facebook dan YouTube ada banyak yang punya karena biasanya bapak-bapak ibu-ibu menggunakan Facebook. Sedangkan anak-anak muda menggunakan Instagram. Dan biasanya ada yang nge-link juga ke Facebook. Nah, terus di sini dibikin survei lagi. Surveinya itu seberapa sering menggunakan aplikasi tersebut dalam sehari. Nah, ada yang bilang lebih dari 8 jam untuk WhatsApp itu sampai 18,7%. Padahal kayak kita tuh mungkin ya kita termasuk yang lebih dari 8 jam ini karena apa-apa kita chat sama teman, sama dosen, sama ngomongin apa, menggibah juga ada di WhatsApp. Nah itu kan kalian ya nggak bisa lepas dari HP lah. Apalagi kalau kalian mungkin apa sih lebih main IG atau lebih main Twitter kalau kalian? Kan sekarang Twitter mulai up lagi kan. Nah sekarang kalian lebih suka main Twitter apa Instagram? Instagram sih, Bu. Instagram, Bu. Twitter, Bu. Ada Instagram, ada yang Twitter ya. Ada yang Facebook? Jangan masih ada yang main Facebook. Enggak, Bu. Di-skip itu, Bu. Enggak ya. Ya emang biasanya kalian itu pasti jatuhnya akan ke Twitter dan ke Instagram. Facebook tuh udah jadul banget sih kalau diomongin kayak gini. Tapi orang-orang dewasa atau yang udah kepala 4 itu biasanya masih menggunakan Facebook yang bisa menggunakannya. Tapi kalau nggak bisa ya WhatsApp doang. Kayak bapak ibu kita mungkin kalau misalnya masih gaul gitu mungkin bisa ada teman di Facebooknya. Nah, dari sini, dari penggunaan ini, tapi kita tidak terlepas dari yang namanya hoax atau penipuan. Banyak banget dari WhatsApp pun ada yang banyak banget yang kena hoax, berita-berita bohong, dan penipuan meminta pulsa. Transfer ke sini dulu dong, mau minjem duit dulu segini. Itu banyak banget yang kena kalau udah teman-teman kerja ya. Tapi kalau misalnya buat kalian biasanya penipuan itu di bagian kayak gini. Ada yang ngehack nomor kalian atau ngehack Instagram kalian atau ngehack Twitter kalian terus nanti menghubungi orang tua atau teman terdekat kalian kalau misalnya kalian kecelakaan. Nah, itu tuh banyak banget yang kayak gitu. Dan nggak semuanya itu tuh benar kan. Jadi dan itu merupakan salah satu dari hoax. Jadi kalau misalnya kalian mau ada berita satu nih
Kalau misalnya dari mana gitu harus kalian saring dulu, harus kalian cari kebenarannya. Apakah ada dari link yang lain atau website yang lain yang menyatakan berita itu. Kalau misalnya ada dan banyak banget yang memberitakan itu, berarti insya Allah itu beritanya benar. Dan di sini adalah contohnya kalau misalnya anak durhaka berubah menjadi ikan. Ini kan bohong banget kan ya, masa anak durhaka, taunya anak durhaka tuh ya dari mana, yang menentukan anaknya itu durhaka atau enggak kan bukan kita. Nah terus tiba-tiba berubah jadi ikan, terus nanti ada dia tiduran terus dia jadi kayak ikan pari gitu kan, nggak mungkin. Ini hoax banget sih, ini ekstrim banget sih hoaxnya. Terus mengapa masih ada orang yang menyebarkan hoax atau berita yang belum terbukti kebenarannya? Mengapa masih ada orang yang percaya dengan hoax tersebut? Ada yang tahu? Ada yang memberikan pendapat? Kenapa orang-orang tuh masih banyak banget yang percaya sama hoax? Apalagi ini nih, yang baru-baru nih. Siapa tuh? Vicky Naki sama siapa tuh? Mbaknya yang dari Kazakhstan atau siapa? Dari mana itu? Dayana. Nah itu. Cowok-cowok yang malah tahu ya, Dayana. Nah itu tuh kan ada banyak berita banget simpang siur tentang mereka. Menurut kalian kenapa tuh? Kok masih ada banyak banget yang percaya sama hoax? Siapa yang mau? Mungkin kurang wawasannya. Kurang wawasannya. Oke, terus apa lagi? 3 deh, 3 aja. Siapa lagi? Mungkin terlalu mudah dipengaruhi, Bu. Terlalu mudah dipengaruhi, bisa dipengaruhi, iya bisa. Terus ada lagi? Siapa yang mau lagi? Nggak ada, satu lagi aja. Dari 28 orang. Yuk. Coba lagi. Putri PWK deh, coba. Kenapa orang-orang tuh masih suka sama hoax, masih percaya, gampang banget percaya sama berita-berita yang belum tentu benar. Putri? Karena itu Bu, karena kalau hoax kan biasanya kan dia kan viral ya Bu, jadi tuh dia ikut-ikutan gitu. Nggak menyaring informasinya dulu, tapi dia langsung ikut menyebarkan gitu, kayak nggak memikirkan dampaknya. Ya benar, itu benar Putri. Makasih ya Putri, makasih Aldi, makasih Hanif juga. Jadi benar ya yang udah kalian katakan itu. Jadi banyak yang masih belum kurang wawasan tentang akan hal itu, terus mudah terpengaruh. Ini kan A, ini tuh B, ini tuh enggak yo, itu tuh C, enggak, itu A gitu kan biasanya. Terus banyak yang ikut-ikutan banget, banyak banget ikut-ikutan kayak apalagi tetangga-tetangga yang cuma hidupnya di rumah, nontonnya TV, terus cuma ke pasar aja enggak, cuma ke tukang sayur depan rumah, terus nontonnya sinetron, nontonnya Ikatan Cinta kalau zaman sekarang, ibu-ibu, bapak-bapak nontonnya Bang Al sama Mbak Andin. Nah, itu kan pasti kehidupannya cuma di situ doang. Jadi memang harus diberikan edukasi lebih lanjut supaya bisa menyaring si berita-berita tersebut. Gitu. Nah, terus ini ada alasan untuk menyebarkan hoax. Yang pertama adalah bentuk partisipasi, pengakuan eksistensi, profit, provokasi, propaganda. Nah, ini dari websitenya Liputan 6. Nah, ini adalah beberapa contoh dari berita yang tidak benar. Nih, daftar lengkap skor PISA, kemampuan membaca lu berapa skor lu bisa. Nah, di Indonesia, bukan.
Ini bukan yang berita tidak benar, tapi ini adalah kemampuan negara Indonesia yang di dalam tingkat kemampuan membaca, dan ini dinilai oleh OECD dalam PISA. Bukan sekedar kemampuan aksara atau tulisan, namun kemampuan dalam memahami bacaan dalam berbagai tingkat kesulitan. Jadi tingkatan ini kita masih di tingkat kayak ranking 72 dengan skor 371. Jadi banyak sekali masyarakat Indonesia yang hanya bisa membaca tapi tidak bisa mengartikan itu tuh kata itu tuh artinya apa, kalimat itu tuh artinya apa, itu tuh maksudnya apa, itu tuh sambungannya tuh apa. Jadi masih banyak yang belum bisa paham kayak gitu. Jadi cuma bisa, apalagi banyak banget yang kayak bahasa Inggris nih, cuma bisa translate doang, tapi kita nggak paham arti dan penggunaannya itu buat apa. Itu yang contohnya. Terus Indonesia pun peringkat ke-60 dari 61 negara yang memiliki minat membaca. Kalau biasanya ya Indonesia tuh suka banget nonton kartun. Padahal kan kartun kan dari komik ya. Kan komik itu kalau misalnya kita membaca, walaupun itu komik, kita kan bisa suka membaca. Nah, dari meningkatkan kegemaran untuk membaca itu bisa dari hal-hal yang kalian sukai. Misalnya dari komik, dari novel, terus dari apalagi nanti suatu saat nanti kalian akan membaca buku agama, terus jadi kalian setelah untuk membaca buku agama, terus kalian jadi bisa membaca buku filsuf atau buku apapun yang akan meningkatkan akan mengasah otak kita, tidak hanya bekerja secara apa yang cuma matematika ngitung, tapi juga mencerahkan otak kita tentang dalam berbagai sudut pandang manusia atau sudut pandang orang lain. Kayak gitu. Jadi sekarang coba kita mulai membaca dari yang sekecil apapun itu. Gitu. Yang paling utama ya gitu. Apapun sekecil itu usahakan setiap hari membaca. Dari yang terkecil apapun itu. Tapi ya jangan dari sekarang sampai tua bacanya cuma komik doang, novel doang. Jangan gitu. Coba ditarget. Misalnya kalian sebulan ini baca novel ini, terus 2 bulan berikutnya kalian mau coba buku-buku motivasi kayak gitu. Ya walaupun kalian cuma baca 1 bab aja itu udah bagus. Terus ini ya bisa dibaca aja tapi panjang. Intinya gitu. Terus penelitian artikel terkait hubungan antara begitu dengan literasi informasi. Jadi ini juga artikel-artikel tentang yang membicarakan berpikir kritis dengan pemikiran penting dalam memerangi hoax. Nah ini, jadi inti dari kegiatan kita adalah supaya kita bisa memberikan wawasan ke dalam tubuh kita dan lingkungan kita supaya tidak termakan oleh hoax. Jadi makanya ini nanti selanjutnya itu akan membahas tentang hoax. Dan ini adalah beberapa jenis kekacauan informasinya. Ada yang namanya misinformasi, adanya disinformasi, dan malinformasi. Nih, bedanya adalah kalau misinformasi, itu informasi yang salah, tetapi disebarkan oleh orang yang mempercayainya bahwa itu hal yang benar. Dan kalau yang disinformasi, itu informasi salah yang disebarkan oleh orang yang tahu bahwa informasi itu salah. Jadi sengaja supaya itu jadi viral. Terus kalau malinformasi adalah informasi yang berdasarkan realitas tapi digunakan untuk merugikan orang, organisasi, atau negara lain. Jadi kayak ini contohnya adalah tentang pasien COVID pertama di Indonesia, data dan alamat rumahnya itu disebarluaskan.
Jadi seharusnya itu tidak boleh. Harusnya kalau sudah dikarantina ya sudah dikarantina saja sebagai pasien pertama, tapi tidak boleh seharusnya tidak boleh dimunculkan wajahnya apalagi. Kayak gitu. Itu kalau malinformasi. Untuk merugikan orang lain dan disinformasi itu pingin jadi viral beritanya, dan kalau misinformasi adalah orang yang termakan sama hoaxnya itu sendiri. Jadi yang orang termakan sama hoaxnya itu menyebarkan ke orang-orang lain, makanya jadinya misinformasinya informasinya jadi jadi salah gitu. Terus ini ada beberapa jenis mis dan disinformasi. Ada yang parodi, ada yang konten yang menyesatkan, ada konten tiruan, ada koneksi salah, terus konten yang salah, konten yang dimanipulasi, konten baru yang 100% salah dan didesain untuk menipu serta merugikan. Nah, semakin ke kiri itu adalah jenis atau tipe dari misinformasi, dan semakin kanan adalah yang disinformasi. Gitu. Nah, sekarang berikutnya adalah seperangkat keterampilan dan pemahaman termasuk kemampuan. Nih, menurut Bapak Cohen itu berpikiran kritis itu akan membuat kita menjadi kreatif dan mendapatkan pandangan yang baru. Dan menurut Bapak Cottrell, berpikir kritis akan memberikan pelajaran kepada kita secara kritis, analitis, dan evaluatif. Dan akan terjadi proses melibatkan mental seperti pengamatan, kategorisasi, seleksi, dan menilai. Nah, seperti yang saya katakan di awal, itu berpikir positif, berpikir kritis. Berpikir kritis itu kita harus mulai menyaring apa yang kita tahu. Gitu. Jadi kita tidak semerta-merta langsung percaya, tapi kita harus cari sumber-sumber lainnya yang menyebutkan berita tentang itu. Nah, ini adalah prinsip-prinsip untuk berpikir kritis. Yang pertama adalah rasional, terus yang kedua terdapat detail dan pola-pola fenomena, yang ketiga objektif, mempertimbangkan konsekuensi dan risiko, dan dan tidak terbatas kepada satu keterampilan saja. Nih, yang terakhir itu tadi yang saya mau mengajak kalian untuk membaca buku setiap hari, apapun, nggak harus buku sih, membaca apapun, tapi jangan komik terus atau novel terus. Tuh. Nah, sekarang kalau kita sudah bisa gimana sih caranya berpikir kritis, kita akan mendapatkan beberapa manfaatnya. Jadi kita yang pertama adalah memahami sudut pandang orang lain. Jadi kita kalau misalnya kita berdebat sama orang lain, kita nggak langsung marah, tapi kita bisa melihat dari sisi dia itu kayak gimana. Atau misalnya debat terus kita yang kalah kan, terus kita sedih langsung nangis sesenggukan gitu kan, enggak. Jadi kita bisa ngelihat dari sisi yang lainnya. Terus kita juga bisa memiliki alternatif ide atau jawaban. Nah, ini juga jadi kalau misalnya ditanyain Bapak Ibu udah makan, udah belajar, jawabannya itu enggak. Iya udah, enggak, iya udah, gitu kan biasanya. Tapi kalian bisa bikin alasan yang panjang banget, itu kayak kalian intinya tuh nolak, tapi bisa dibelokin kemana-mana gitu loh kalau misalnya disuruh. Itu akan jadi kalian juga akan mendapatkan kosakata yang baru dalam memilih alternatif ide atau jawaban. Terus yang ketiga adalah menjadi rekan kerja yang handal. Nah, karena kalian berpengetahuan sangat luas, karena sudah terbiasa berpikir secara kritis, makanya kalian bisa memberikan masukan-masukan yang sesuai apabila kalian sedang bekerja kelompok. Nah, itu mandiri, jadi kalian tidak tergantung terhadap orang lain untuk mengambil keputusan, atau misalnya kalian mau pergi kemana atau kemana, apa intinya bukannya nggak butuh orang lain, tapi bisa melakukannya sendiri gitu. Jadi tidak harus menunggu suruhan orang lain atau harus menunggu orang lain itu kerja
gitu. Terus yang terakhir adalah menemukan peluang yang baru. Jadi kan pasti kalau kalian kerja kelompok tuh pasti ada celah-celah yang harus kalian cari. Pasti ada celah-celah yang terlewat. Nah, dari celah-celah yang kalian terlewat itu bisa menjadi peluang bagi kalian karena kalian menemukan potensi dari celah itu yang bisa kalian masuki dan bisa kalian kembangkan untuk menjadi sesuatu yang baru. Gitu. Terus dampak jika tidak berpikir kritis. Nah, di sini ada 4, terus ada beberapa yang udah saya katakan tadi di awal. Jadi bisa kalian baca sendiri. Dan yang paling gak enak tuh itu stres dan kehabisan energi. Jadi kayak ya gitulah, kalian bisa tahu lah ya kalau kehabisan energi habis lari-lari terus kalian lelah. Terus habis itu masih dimarah-marahin. Nah itu udah energinya udah banyak banget yang berkuras, sangat berkuras. Nah sekarang ini skill yang di awal-awal ya, dari waktu semester kemarin ya, waktu mentari awal banget, ini dikasih foundation literasi, kompetensi, dan karakter. Terus, the function of education is to teach one to think intensively and to think critically. Intelligence plus karakter, that is the goal of a true education. Nah ini, jadi kita harus berwawasan luas, tapi kita juga nggak boleh congkak. Kita juga harus rendah diri, pokoknya lebih sopan, lebih santun, lebih low. Jadi kalau kalian itu harus menempatkan, kalau emang kalian sama teman kalian ya nggak apa-apa ya saling congkak gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian sama dosen kalian, atau sama orang tua kalian, atau sama kakak kalian, itu jangan sekali-kali congkak. Jangan. Karena nanti nggak tahu bagaimana kita akan dicap oleh beliau. Gitu. Kalau sama adik kalian ya nggak apa-apa lah, congkak-congkak dikit. Paling intinya kalau mau congkak ke adik kalian atau ke sesama teman kalian, jangan yang lebih tua, siapapun itu jangan. Karena walaupun misalnya nih kita lebih tahu tentang ilmu itu dibandingkan yang lebih tua, tapi itu biasanya kalau yang lebih tua tuh suka sensitif banget, kayak aku tuh lebih tua dari kamu, kenapa kamu harus bilangin aku, kayak gitu. Jangan tiba-tiba kamu congkak terus kamu benerin, itu jangan. Nanti pelan-pelan bilangnya, Mbak, Pak, Bu, Kak, Mas, itu juga gini loh Mas, ini bukannya gini-gini ya, ini gini-gini ya, dan jangan menaikkan nada atau intonasi kalian, itu sebaiknya jangan gitu. Jadi kalau mengedukasi itu tidak harus terjadi pada yang dari kita untuk yang lebih muda, tapi kita juga bisa mengedukasi yang lebih atas, atau lebih tua. Cuma kita harus juga menjaga sopan santunnya. Kayak gitu. Nah, sekarang masuk ke kurikulum tular nalar. Apa sih latar belakang tular nalar itu? Yang pertama adalah informasi tentang misinfodemi dengan literasi media sosial dan digital. Dan ini, apa itu misinfodemi? Misinfodemi itu adalah informasi yang sangat-sangat random dan sangat banyak tapi tidak di cross check ulang. Itu. Terus terbahasnya ekonomi, jadi ada beberapa yang bisa kalian baca sendiri. Jadi makanya itulah pentingnya kita saling menularkan ilmu kita kepada yang lainnya. Nah, kurikulum tular nalar itu ada 8. Dibagi menjadi 3 kelompok: tahu, tanggap, dan tangguh. Tahu itu adalah budaya internet, bukan tahu tempe ya. Bukan dari kedelai, bukan. Tahu itu kita mengetahui. Budaya yang pertama adalah budaya internet, dan yang kedua adalah internet dan ruang kelas. Dan yang tanggap itu menjadi wadah digital, internet kesehatan, internet dan keluarga. Dan tangguh itu adalah internet damai, internet siaga, dan terakhir adalah internet merangkul. Nah, apa yang harus diajarkan ke mahasiswa?
Oh, sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, saya mau ngasih lihat kalian tentang video. Video. Bentar dulu. Oh. Videonya lumayan lucu. Nah. Udah kelihatan videonya? Silahkan ditonton. Mentari! Bob, Masih ganggu aja. ayo mulai. Perkenalkan, ini Mentari. Selamat datang di Literasi Digital Tular Nalar. Kali ini kita... Halo. Ini kali kenapa? Katanya udah terkenal. Kali ini mereka akan menjelaskan bagaimana menggunakan media sosial sebagai media pembelajaran. Hal pertama yang perlu kalian ingat dalam mengakses informasi untuk media pembelajaran, carilah sumber yang kredibel. Bob, bantuin dong. Ini pahlawan pria dari Maluku itu siapa ya? Bung Tomo. Yang tahu bukan dari Jakarta ya? Kalau orang Maluku panggil kakak apa? Berarti Bung Tomo dari mana? Mana? Kakak. Jawa dong. Kamu bantu. Nah, jangan lupa, pilihlah informasi yang tepat untuk pendidikan. Jangan sampai mengandung misinformasi, disinformasi, apalagi sampai ada ujaran kebencian. Yang kedua, kamu bisa menggunakan berbagai platform media digital sebagai bagian dari proses pembelajaran dan temukan juga tips praktis penggunaannya. Tapi jangan lupa harus pastikan platformnya dapat dipercaya ya. Ini tanahnya dulu apa tanahnya dulu ya? Mentari, bagi batu dong. Buat apaan? Udah nggak tahan nih, ntar keburu keluar. Bukan ke WC. Justru kalau nggak diganti batu dulu, ntar malah nggak sampai WC. Bob. Kamu tahu cara nanam tanaman ini nggak? Tanahnya dulu apa tanamannya dulu? Udah, nih, cari aja dalam sini. Awas minggir. Dalam sini. Bob, Lu ngapain ngikutin gua sampai sini? yakin ngasih HP ke Mentari? Gimana sih? Mentari! Yang ketiga, cobalah mempelajari secara bijak cara pemanfaatan fitur-fitur dan konten yang cocok di beberapa platform digital sebagai media pembelajaran. Jangan kayak Mentari ya guys. Oh, platform digital. Kalau itu aku tahu. Sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Tetap ingat, bijaklah dalam menyaring informasi dan menyebarluaskannya. Tetap asik bermain media sosial. Bob,
cari tahu gimana cara menulis bukan kamu nggak? Nggak usah, udah hancur. Oke, jadi dari video tadi intinya adalah apa? Ada yang tahu intinya apa? Ada yang tahu? Ya udah, daripada kita diam-diaman, mending kalian main kuis lagi. Jadi kuis tentang tadi videonya tuh apain aja, silakan kalian klik link yang sudah saya berikan di kolom chat dan dijawab. Cuma ada 10 soal, paling 2 menit kalian bisa ya, nanti 21.05 kita mulai. Oke, udah selesai ngerjainnya? Udah. Nilainya udah belum? Udah. Oke, jadi kita lanjut lagi ya. Nah, jadi tadi si Mentari kan karena mungkin di situ karakternya diceritakan kalau dia itu mengikuti apa yang dia suruh. Karena tadi dia disuruh melihat, disuruh bilang dicari dalam HP, jadi dia mencongkel si HP-nya.
Padahal kan maksudnya kan untuk cari-cari di YouTube atau di Google gitu kan. Nah, terus untuk mengakses informasi kita bisa mencari dari domainnya atau belakangnya. Itu adalah .co.id, .ac.id, .go.id, .mil.id, dan selanjutnya. Ini adalah domain-domain yang aman digunakan. Gitu. Jadi .co.id adalah company yang berasal dari Indonesia, ac.id itu academy, go.id itu government, dan selanjutnya. Kayak gitu. Kenapa hitam-hitam? Nah, sekarang kita akan membahas tentang yang di poin yang pertama, cuma satu poin aja tentang berita internet yang ada di kategori pertama, yaitu kategori tahu. Nah, dari berita internet ini kompetensinya itu yang pertama adalah mengakses. Jadi yang bisa kalian baca itu adalah bagaimana tips and trik dalam kalian mengakses suatu website atau media sosial atau semua yang berbau digital. Jadi kalian tahu kan bedanya media digital dan media sosial. Kalau media sosial itu kayak Twitter, kayak IG. Nah, kalau media digital itu kayak koran online, terus kayak Spotify, Joox, itu masuk ke media digital, bukan media sosial. Jadi yang dulu kita bisa dengerin, zaman dulu banget dengerin musik itu pakai piringan hitam, terus berubah menjadi CD, terus berubah menjadi kaset, dan akhirnya berubah menjadi media digital yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun kalian mau. Nah, si akses ini mampu mengetahui seluruh fitur yang ada di media sosial atau media digital dan mampu mengoperasikannya. Jadi kalian harus tahu gimana caranya pakai si media sosial atau media digital itu. Ya kalian bisa lah ya, bisa login, bisa ngisi bio, bisa ngepost, bisa komentar, bisa nge-share, dan lain-lainnya. Kalian mah udah hafal banget lah itu gimana caranya. Terus fungsi dari media sosial atau media digital sendiri adalah bisa kalian baca sendiri, ada yang berbagi informasi, mungkin hobi, berkolaborasi, menambah relasi. Jadi kolaborasi itu bisa aja misalnya kalian ada tugas, terus misalnya nanti kalian live IG sama siapa, atau kalian kolaborasi nyanyi di SoundCloud atau di mana, atau kalian bikin podcast di Spotify, itu juga bisa. Jadi banyak. Itu contoh-contoh yang saya kasih itu udah mencakup beberapa poin yang ada di sini. Aduh, kok hitam? Nah, sekarang adalah untuk yang mengelola informasi. Mengelola informasi adalah kita gimana cara mengambil data, informasi, dan konten di media sosial. Ini gimana tips and triknya, gimana kalian untuk mengotak-atik si informasi yang kalian dapat. Jadi gimana maksudnya adalah kalian nyari, terus misalnya kalian bikin tugas nih, tugas makalah atau tugas bikin video, jangan sekali-kali kalian lupa untuk mencantumkan sumbernya. Sumbernya dari mana? Kan pasti nanti ada linknya. Nah, itu jangan lupa ditaruh di sumbernya itu, supaya tidak ada kalian menjadi plagiasi. Terus sekarang untuk mendesain pesan. Untuk mendesain pesan itu ngecek, biasanya kan kita tuh banyak banget ya dapat SMS gak jelas. Kan di zaman sekarang udah jarang ya orang yang pakai SMS, tapi biasanya sekarang selamat Anda mendapatkan uang sebesar 7 juta di bank ini, lalala. Atau selamat Anda berhak liburan ke sini, selamat Anda berhak, selamat kayak gitu. Dan sebaiknya sih, atau kalian
selamat, ini. Terus silakan mengisi data menggunakan link ini, atau silakan lanjutkan menggunakan link ini, atau silakan menghubungi ini. Sebaiknya jangan sekali-kali kalian ngikutin deh kayak gitu. Kalau misalnya kalian mau ngikutin, mau coba-coba kayak gitu ya, sebaiknya kalian cek dulu, cek situsnya itu aman atau enggak, atau di turnbackhoax.id atau cekfakta.com. Atau misalnya kalian dapat kayak gitu, misalnya udah sangat-sangat meresahkan kita ya, tapi kalau kita masih bodoh amat tentang SMS dan WA yang kayak gitu, ya biarin aja. Tapi kalau misalnya sudah sangat mengganggu, sebaiknya dilaporkan ke Kalimasada. Itu udah ada nomor WA-nya, bisa kalian catat, atau yaudah biarin aja. Gitu. Atau misalnya nanti kalau media sosial kalian dihack, atau misalnya terus nanti mereka update yang aneh-aneh atau gimana, nah itu kalian juga harus dilaporin. Nah, dari berita internet ini, setelah kita mengakses dan mencari informasi, kita memahaminya dan memverifikasinya, terus kita harus melindungi data pribadi kita. Jangan sekali-kali kita dikasih ke orang lain. Kayak udah diwanti-wanti ya sama Gojek, sama Grab, atau sama mobile banking kalian. Kalau misalnya mau bikin pertama kali, itu pasti ada kode OTP-nya. Nah, itu jangan dikasih, udah diwanti-wanti, jangan dikasih ke orang. Karena itu nanti akan berbahaya. Nanti bisa aja data kalian akan dijual atau kayak gimana. Terus nanti ini kalian berkolaborasi dengan siapa. Kayak gitu. Bisa yang Kalimasada itu. Nah, terus gimana cara memverifikasi? Dari Google kalian juga bisa. Google, Yahoo, Bing. Terus ini misalnya kalau misalnya gambar nih. Kalau misalnya gambar, ini kalian bisa dimasukin aja langsung cek foto atau gambar. Atau domain big data, aduan content.id, Hoaxbuster Tool, Turnback Hoax, Cek Fakta, itu yang berasal dari Mavindo. Nah, ini adalah beberapa berita-berita yang sudah didigitalkan, yang sudah tersertified atau yang sudah tersertifikasi. Nah, ini ada Tirto, ada Kompas, ada Liputan 6, Tempo, Suara. Terus ada si Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, Mavindo, yang memerangi hoax. Lembaga yang memerangi hoax. Nah, ini cara cek situsnya, kita buka domain bigdata.com. Terus kita masukin URL-nya. URL-nya ke dalam kotak yang ini, search any domain IP register. Nah, itu langsung di search. Terus kalau misalnya kita masukin, mau ngecek fotonya itu benar atau enggak. Nah, ini dari google.com. Terus kalian kasih di yang bagian kamera, terus di situ upload fotonya. Atau dipaste si URL-nya. Atau ini kalian juga bisa pakai yang ditaruh di Google Chrome extension. Nah, bisa juga kalian masukin extension di Google Chrome. Ini namanya RifEye, Reverse Image Search. Ini kalau buat kalian cari foto-foto itu hoax atau enggak. Nah, terus ini untuk melaporkan si hoaxnya itu ada di aduancontent.id. Jadi mungkin kayak ini, kayak lapor ke polisi, kayak gitu-gitu. Dan
kata Bapak Albert Einstein, the value of a college education is not the learning of many facts, but the training of the mind to think. Nah, jadi kita tuh kuliah bukan untuk mempelajari fakta, tapi itu untuk melatih otak kita untuk berpikir. Jadi kita tuh jangan cuma terima A doang. Oh ya ini benernya A. Tapi gimana caranya bisa dapat si A? Gitu. Udah sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang tular nalar ini? Nggak ada. Nggak ada lah ya, udah malam. Jadi sebelum kita akhiri, saya mau kalian untuk mengerjakan post-test. Bentar, ini gimana post-testnya? Nah, post-testnya ini udah pakai link kok, jadi enak. Nanti tinggal diklik. Duh, salah. Nah, silakan kalian isi. Dan nanti sampai jam 9.21 kali ya. Biar gak usah lama-lama, 3 menit aja silakan diisi. Oh, udah banyak yang selesai ya? Udah. Karena udah pengen udahan ya. Udah, jadi karena sudah banyak yang sudah selesai mengerjakan post-test, terima kasih sudah mengerjakan dan terima kasih juga sudah menyempatkan waktu kalian untuk mengikuti kegiatan mentari kita pada yang seharusnya bulan Februari kemarin, tapi kita jadinya bulan Maret. Semoga kalian dapat mengerjakan tugas mentari kalian lebih baik lagi ke depannya. Tidak cuma mentari, tapi juga yang lain-lainnya. Semoga tugas-tugas kalian di semester ini lebih mudah. Praktikum kalian pun ya gampang-gampang dapatnya. Amin. Disuruh bikin pembahasannya langsung bener, nggak usah direvisi. Terus apa lagi ya kalian tuh? Semoga betah di ITERA. Semoga nggak pindah-pindah. Semoga ini jadi kampus pertama dan terakhir kalian untuk S1 kalian. Kalau S2, S3 mah bebas. Mau berapa kali kalian ambilnya. Terus, udah segitu aja. Terima kasih teman-teman sudah jadi oh ya, belum. Bisa nyalain kamera kalian lagi? Dinyalakan kamera kalian. Jadi kita mau foto tapi pakai logonya si tular nalar. Nah, si logonya tular nalar ini
itu tangan kiri di atas, terus ini. Jadi bentuk T gini, kayak gini. Jadi tangan kiri di atas, tangan kanan di bawah. Gitu. Tangan kiri atas, tangan kanan di bawah. Nah, kayak gitu. Coba dinyalakan kamera kalian semuanya supaya nanti bisa Wildan gitu gimana tuh? Tangan kiri di atas, tangan kanan di bawah. Jadi yang lainnya coba bisa minta tolong dinyalakan kameranya. Jadi nanti akan saya screenshot lagi kalian. Nur Aziza, M. Ihsan, Safina, Alia, Fadil, terus siapa lagi nih? Nova, Fitria, Pradana. Ya udahlah ya, daripada kita kemalaman buat nungguin mereka. Jadi oke, saya mulai ya. Tangan kalian ready? Senyumnya jangan lupa. Oke, 1, 2, 3. Dah, sekarang tunggu dulu buat yang halaman kedua. Mana nih? Halaman kedua. Nah, yuk. Jadi kalian kan nggak tahu ya, kalian halaman 1 atau halaman 2, jadi tetap stay. Tangannya T. Oke. 1, 2, 3. Oke, sudah, terima kasih teman-teman. Silahkan ditutup lagi kameranya, boleh. Dan terima kasih telah menyempatkan hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi kapan-kapan. Siapa tahu kita bisa bertemu secara langsung, entah itu kapan. Karena kalian juga masih di rumah kalian kan ya, nggak di ITERA. Atau mungkin ada beberapa yang di ITERA. Jadi jangan lupa kalau yang belum makan silahkan makan dulu, yang belum mandi dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.